Cintaku yang pasti satu. Sudah on the way menuju. Bohong, kamu tuh kan bohong. Bohong, ku tak percaya. Katanya hanya diriku, pacarmu satu-satunya. Bohong, kamu tuh kan bohong. Bohong, benci jadinya. Tertangkap basah dirimu ketika asik bercumbu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang nakalnya seperti kamu. Hey guys, gue Chandra Atmaja, senang bisa balik lagi di podcast Nostalgia episode ke-13 ya. Meski akhir-akhir ini gue agak bolong-bolong, maafkan karena ternyata menjaga konsistensi ini butuh effort yang gede banget. Dan gue juga gak boleh blaming apapun ya, kecuali diri sendiri. Alasan sibuk bisa, tapi ya begitulah adanya. Punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau. Guys, kalau kita perhatiin berita dan opini yang berkembang kayak bola liar saat ini adalah tentang game PUBG yang diwacanakan atau udah bakal diharamkan sama otoritas halal haram Indonesia. Ya, ini bikin gue nyengir sih, and little bit lebay buat gue. Apalagi ini dikaitkan dengan kejadian pembunuhan di New Zealand beberapa minggu ke belakang. Kenapa lebay menurut gua ya, untuk perkara beginian dalam kurung game doang yang notabene cuma sarana hiburan, kayaknya nggak perlu diintervensi terlalu jauh ya. Jadinya seolah otoritas ini hanya ngurusin hal remeh-temeh kelihatannya. Itu kalau menurut gua ya, sudut pandang gua. Kalau mungkin lo punya point of view yang berbeda, kita diskusin aja kemudian. Selamat tinggal cintaku, tiada maaf bagimu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang ulahnya bikin malu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang nakal seperti kamu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang nakal seperti kamu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya pacar, tapi hatiku tersiksa. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya pacar yang nakal seperti kamu. Back to 80s with me, Chandra Atmaja. Sampai detik ini tiada yang berubah, begitu juga
sayangku kepada dirimu. Percayalah, selama ini pun sering ku berdoa, semoga Tuhan akan selalu menyatukan kita berdua. Itulah pintaku. Ku ingin bersamamu dan selalu di sisimu. Bagi diriku kau sangat berarti. Tetaplah bersamaku hingga akhir hidupku. Aku ingin selalu di sisimu. Selama ini Ya, gue pikir apapun sarana, media, atau alat yang kita pakai dalam berkehidupan, beraktivitas, pastinya selalu punya dua sisi, baik dan buruk. Dan masing-masing manusia udah dibekali akal buat dipakai nentuin baik buruknya sesuatu. Dan jadi rambu buat ambil keputusan apakah positif atau negatif. Dan hal ini menurut gua minim sekali dipertajam fungsinya. Kita terlalu dimanjakan, terlalu terbiasa dipandu, sehingga saat dituntut mandiri kita jadi kelabakan sendiri. Atau yang buat mentalnya lemah pada saat gak ada siapa-siapa, yang merasa gak ada yang mengawasi, kemudian berbuat negatif. Banyak banget lah ya contoh kelemahan diri atau lemah iman dalam arti mudah berbuat keburukan karena merasa nggak ada yang mengawasi. Dan ini nggak perlu gue sebutin, kalian pasti punya jawabannya dalam hati masing-masing, ya kan? Ku ingin bersamamu dan selalu di sisimu. Bagi diriku kau sangat berarti. Tetaplah bersamaku hingga akhir hidupku. Aku ingin selalu di sisimu. Aku ingin selalu di sisimu. Aku ingin selalu di sisimu. Tersadar di dalam sepiku, setelah jauh melangkah, cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, takkan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu.
Guys, sampai sejauh ini di usia bumi yang semakin menua, kebanyakan dari kita abai sama nurani. Kita dimanjain sama ruh hitam putih, benar salah yang kadang-kadang juga tidak berpihak pada seluruh warga yang juga sama-sama manusia. Ya, kalau harus gue jabarin maksudnya, sensitivitas basic kita sebagai manusia atas dasar nurani tadi banyak yang tumpul karena jarang dipakai atau dikondisikan oleh pihak atau kelompok tertentu biar nggak kepake, lalu dengan mudah mengontrol manusia lain tunduk pada aturan bermuatan tersembunyi yang salah satunya diarahkan untuk mengendalikan manusia atau kelompok lain. Ya, untuk beragam tujuan lah ya, pasti. Kesalahanku yang pernah menyakitimu. Nah guys, oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diciptakan unggul oleh Tuhan, udah waktunya kembali sadar kalau kita ini punya power untuk menentukan mau jadi apa, mau dibawa kemana, dan mau seperti apa kita hidup dengan selalu berpedoman pada hati nurani masing-masing. Gue sih selalu merimain diri untuk nggak biasain berbuat baik demi reward atau karena takut sama punishment. Melakukan kebaikan ya untuk kebaikan hidup kita sendiri. Baik buruk perbuatan semua akan kembali pada diri. Jadi mindsetnya nggak akan seperti mereka yang korupsi misalnya, atau nyolong apalah gitu ya. Pada saat nggak ada orang, pada saat nggak ada siapa-siapa, pada saat nggak ada yang ngeliat, merasa aman dan baik-baik aja. Padahal guys, sesungguhnya itu semua bakal balik ke diri sendiri. Hukumnya ya udah begitu, sama kayak gravitasi bumi misalnya, siapapun nggak ada yang bisa nyangkal. Yang pernah menyakitimu. Wahai kau yang kerap tersenyum manis di benakku, berhentilah agar ku sanggup tidur kali ini. Bersama turunnya butir embun yang perlahan. Oke, masih bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila. Oke guys, balik ke topik halal haramnya game PUBG yang lagi hot sekarang ini, yang katanya dianggap pemicu kekerasan dan berimbas buruk bagi mental generasi muda. Nah, andai aja setiap dari kita selalu menggunakan sensitivitas nurani pemberian Tuhan ini in our daily life, kita bakal auto sadar kok kalau tindakan baik atau buruk ini imbasnya akan seperti apa kalau dilakuin. Simpel sebenarnya buat yang udah paham. Dan guys, kejahatan juga nggak cuma dipengaruhi sama game dan semacamnya kok. Banyak sekali aspek termasuk ketidakadilan dalam hubungan antar sesama manusia dalam arti luas. Bisa juga karena dendam yang terakumulasi dari perkara yang dianggap remeh juga misalnya. Atau juga bisa disebabkan oleh miskomunikasi antar manusia akibat terlalu mengedepankan perbedaan. Atau bisa juga karena paham salah yang dianggap benar dengan mengatasnamakan atau memanipulasi kebaikan atau kesucian. Dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Guys, bisa panjang dan melebar
kalau bahas topik berat kayak gini mah ya. Ya, jadi sekarang yuk kita mulai dari yang simple tapi esensial. Anytime, anywhere, kita ingat untuk selalu memanusiakan manusia lain. Jangan biasain mencuatkan perbedaan ya. Berbuat baiklah untuk siapapun dan jangan abaikan suara hati dalam setiap tindak tanduk. Dan ini tentu jadi self-reminder buat gue sendiri. Guys, kalau kita udah terbiasa kembali bertanya pada hati, ini baik atau buruk, ini layak atau tidak dilakukan, ini merugikan atau enggak, lama-lama ini akan menjadi habit, dan kita akan terbiasa untuk berpikir, oh ini gak baik, oke, gak usah gue lakuin. Semoga sharingan gue kali ini, ya sedikit banyak, bisa nyadarin gue dan kalian, kalau kita semua memang punya kewajiban untuk menjaga keberlangsungan dunia ini dengan terus mengedepankan hal-hal baik. Oke guys, thank you udah dengerin. Dan gua udahin dulu episode ke-13 podcast Nostalgilah kali ini. See you next week. I'm Chandra Atmaja. Bye now. Sudah manis ketika bicara, tatap mataku, baca hatiku, akan terjawab ketakutanmu. Percayalah, kau tak sendiri. Kalau kau ragu, tinggalkanlah aku. Berkira aku bisa mengerti, tapi jangan paksa arahnya cinta, karena keadaan dan perbedaan. Jalan masih panjang, jangan ucap janji. Pastilah cintamu hari ini, sanggupkah aku hidup bersama denganmu? Mungkinkah aku hidup tanpa ada dirimu? Hanya waktu yang bisa jawab semua itu. Sampai kapan aku tak tahu. Dengarkanlah manis, kita berbeda. Jangan dirubah, biarkan saja. Nanti ada badai yang akan mengujinya. Kita